Didoain sama orang tua kita aja udah ajaib nih. Didoain sama kiai aja udah ajaib, apalagi didoain oleh seluruh makhluk. Termasuk ikan di laut ngedoain kita. Kita pikir ikan tuh cuma berenang. Ikan tuh selain berenang kerjaannya bertasbih kepada Allah. Cuman tasbih mereka nggak kayak kita. Kalau tasbih kita kan subhanallah. Salat kita kan ruku dan sujud. Salat dan tasbih mereka kita tidak mengerti, tetapi mereka melakukannya setiap hari. Malah nggak pernah masbuk. Nggak ada cerita ikan masbuk dalam salat tuh nggak ada. Kalau kita sering masbuk, kayak gitu aja doa kita masih diijabah. Apalagi makhluk Allah yang lain yang nggak pernah masbuk, nggak pernah berbuat dosa. Tapi itu yang ikan hiu makan orang, itu bukan perbuatan dosa. Emang fitrahnya kayak gitu. Emang kita dosa makan ayam? Kita makan ikan digoreng dosa? Dosa emang nggak tega sama ikan kok digoreng hidup-hidup gitu kan ya? Karena emang kayak gitu sunnatullah. Jadi itu bukan disebut sebagai dosa. Harimau mah banyak dosa, mending gak usah didoain sama harimau. Hiu apalagi. Kayak teman-teman yang senang ke Batu Karas atau ke Cimaja. Saya senang juga nemenin teman-teman liatin orang-orang pada main surfing di Batu Karas. Kan salah satu yang paling menakutkan buat para surfer itu adalah serangan hiu. Walaupun di Indonesia tingkat serangan hiu itu rendah banget dibandingkan Australia sama Afrika Selatan. Tapi maksudnya apakah hiu itu punya dosa besar gara-gara pernah membunuh manusia sehingga harus dikisos? Pokoknya kalau nemu hiu langsung sidang dan kisos. Nggak ada. Kenapa? Karena hiu itu tidak ada taklif. Dalam bahasa agama tidak disebut mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbeban syariat, terbeban hukum agama. Hewan tidak terbeban syariat sehingga hewan tidak perlu dikenakan hukum. Ini ada apa ayam nggak menutup aurat? Nggak. Mana ada cerita hewan menutup aurat? Kenapa? Karena mereka tidak ghairu mukallaf, tidak dikenakan beban syariat. Kalau tidak dikenakan beban syariat berarti mereka suci sehingga doa-doa mereka semua diijabah oleh Allah. Persis kayak anak bayi. Anak bayi itu ghairu mukallaf. Bahasa yang lebih common lagi nggak balik, belum balik. Yang kemudian jadi bahasa Sunda ya. Itu balik gitu. Itu mah beda lagi. Tapi itu balik itu dari bahasa Arab. Baligh sudah sampai cukup umur sehingga sudah faham. Bahasa agamanya bukan balik tapi mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bayangin didoain sama anak bayi, didoain sama makhluk Allah yang gak punya dosa. Siapa orang-orang kayak gini? Orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah dengan lisannya. Allah akan sebut dia lebih banyak lagi. Yang ada teman-teman, kita berbuat baik satu hal kepada Allah, Allah akan ngebalas minimal 10 hal untuk kita. Jadi arti jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Pertama adalah jaga prasangka kita kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, berarti kita telah berprasangka buruk untuk diri kita sendiri. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, berarti kita berprasangka baik untuk diri kita sendiri. Contoh, Umar itu pernah ketemu seorang laki-laki, sayang banget sama anak laki-lakinya. Dia punya anak laki-laki satu-satunya, dia sayang banget. Sampai gak wajar sayangnya tuh luar biasa. Terus Umar nanya, Pak, ada cerita apa? Kok Bapak kayaknya spesial banget memperlakukan anak laki-laki Bapak? Memang ada cerita apa? Ada kisah apa? Bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, anak laki-laki saya ini selalu mengingatkan saya tentang kebesaran Allah. Gimana ceritanya? Kata dia, dulu ketika istri saya hamil, anak laki-laki saya ini masih dalam kandungan, saya dapat panggilan untuk wajib militer, berperang untuk mempertahankan negara. Kayak kita dulu melawan penjajah Belanda, Portugis, Jepang. Saya dapat panggilan wajib militer, jihad kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Saya dapat panggilan jihad. Cuman saya galau. Kalau saya pergi berjihad, saya harus meninggalkan istri saya dalam keadaan hamil tua dan tidak punya keluarga yang akan merawatnya. Tapi kalau saya jaga istri saya, berarti saya menolak panggilan negara untuk menjaga keutuhan negara saya. Itu kewajiban, wamil. Lalu saya minta pendapat istri saya, Mah,
Papa berangkat ya. Istrinya ngeluh, "Pak, kan Papa selama ini gak pernah absen dalam jihad, gak pernah absen dalam wamil. Setiap panggilan untuk membela negara, Papa pasti datang. Mulai dari pramuka sampai perang beneran. Selalu datang tuh. Kali ini kan Mama lagi hamil tua. Sekali-kali minta izin kepada komandannya untuk jaga Mama. Mama gak punya siapa-siapa di rumah, keluarga kita gak punya. Mungkin merantau kali ya. Satu-satunya pekerjaan kita cuma jualan warung Padang misalnya." Gak lucu. Akhirnya suaminya istikharah. Ternyata istikharah itu gak bisa sekali teman-teman. Kalau pengen muncul sebuah kemantapan hati, istikharah itu harus berkali-kali. Istikharah pertama belum jelas. Duh, galau mau milih yang mana di antara dua calon. Istikharah pertama masih kabur nih, dua-duanya gak ada mantap di hati. Istikharah kedua, ketiga terus aja gak mantap. Kenapa ya? Oh ternyata dua-duanya udah nikah, jadi emang gak mantap. Salah istikharahnya nih. Istikharah. Setelah istikharah sekian lama, akhirnya mantap. Dia harus berangkat meninggalkan istrinya. Dia bilang ke istrinya, "Mah, sepertinya Papa harus berangkat." Istrinya nangis-nangis. Sebelum berangkat dia pegang perut istrinya. Dia berdoa, "Ya Allah, saya titipkan bayi saya di dalam kandungan istri saya ini kepada Engkau. Engkau sebaik-baik penjaga." Dengan mantap dia, di hatinya tuh yakin banget, "Ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepadamu, Engkau sebaik-baik penjaga." Mantap di hatinya, berangkat. Gak lama setelah dia berangkat, dia dengar kabar istrinya meninggal dunia. Sebelum sempat melahirkan, meninggal dunia. Dikuburkan, dia pun pulang, minta izin dari komandannya pulang dan mencari kuburan istrinya. Ketika dia datang ke kuburan istrinya, dia ngelihat kuburan istrinya itu ngeluarin asap. Ini cerita dalam kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Banyak banget cerita tentang Umar. Kuburan istrinya itu ngeluarin asap, kayak orang lagi di azab kubur gitu. Akhirnya dia nanya kepada tetangga, "Apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan?" Kata orang-orang, "Tidak, kami tahu istrimu itu perempuan yang sangat menjaga kehormatan." "Oh alhamdulillah." "Atau apakah istri saya berhutang dan belum membayar hutang secara zalim?" Kata tetangga, "Tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan." "Oh alhamdulillah." "Apakah istri saya pernah syirik ketika saya tinggalkan?" Kata tetangga, "Tidak, dia perempuan yang sangat solehah, perempuan yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah. Enggak mungkin dia melakukan kemusyrikan." Akhirnya suaminya penasaran, kalau dia tidak punya dosa-dosa besar, terus kenapa kuburannya keluar asap? Seolah-olah dia lagi disiksa di dalam kubur. Karena penasaran, kepo, akhirnya kuburnya di stalking. Digali maksudnya, kuburannya digali, pengen tahu apa yang terjadi di dalam. Ternyata setelah digali, dia menemukan istrinya di dalam kubur itu sedang duduk sambil memangku bayinya. Istrinya dalam keadaan meninggal dan bayinya dalam keadaan menangis. Itu terjadi di zaman Umar. Ustadz dapat dari mana sih? Banyak, tapi bukunya berbahasa Arab. Makanya tadi ada Ustadz menyampaikan pentingnya bahasa Arab. Karena kalau kita baca buku bahasa Arab, dengar ceramah Ustadz ulama-ulama di Timur Tengah itu luar biasa. Banyak sekali yang tidak kita pernah baca dalam literatur terjemahan bahasa Indonesia. Tentang Rasul, tentang sahabat. Istrinya duduk gitu mangkuin anaknya nangis, istrinya meninggal. Diambillah anak itu, kemudian istrinya dikuburkan kembali. Suaminya minta ampun kepada Allah, "Ya Allah, ampunkan saya, maafkan saya. Saya sudah zalim kepadamu," kata suaminya. Orang-orang nanya, "Ya rajul, wahai laki-laki, gimana kamu mengatakan zalim kepada Allah? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu menganggap sudah zalim kepada Allah?" Kata dia, "Ya, ketika saya pergi meninggalkan rumah, saya mengusap perut istri saya katakan, 'Ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, Engkau sebaik-baik penjaga.' Saya enggak katakan bayi dan ibunya, tapi saya katakan bayinya saja." Secara spontan waktu itu dalam hati saya berpikir, "Dah kalau ibunya bisa jaga diri,
orang sudah dewasa. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan ditinggalkan juga, masih bisa cari makan sendiri. Sedangkan bayi ini masih lemah, sehingga secara tidak sengaja saya berpikir bayi saya itu harus dititipkan, sedangkan ibunya jangan, dia bisa jaga sendiri. Ternyata saya tidak sempurna berbaik sangka kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan yang dititipkan dan membiarkan yang tidak dititipkan kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya kalau mau tawakal sama Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Kalau mau menyerahkan satu urusan kepada Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Apa utuhnya? Yakinnya yang utuh. Jangan bisa nggak ya? Ya udah deh, doa aja dulu. Bisa nggak bisanya kita lihat aja nanti. Jangan muji Allah. Jangankan Allah, hamba aja, ulama aja kita nggak boleh muji. Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama, kepada guru, pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru. Itu adab mencari ilmu, nggak boleh. Sengaja nanya, Ustaz saya mau nanya, coba sebutkan ayat ini, jadi kayak ujian ya. Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu. Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini, ngetes guru hanyalah gurunya. Sedangkan kita mendengar, kemudian berusaha untuk mengamalkan. Makhluk aja nggak boleh diuji, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang utuh. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita yakin sama Allah, sebesar apa keyakinan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Kalau kita pengen melihat keajaiban dalam hidup kita, berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kan ada Allah. Iya sih ada Allah, tapi kan, nah yang bilang tapi, maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya. Yang bilang cuman, yang bilang alasan-alasan yang banyak, berarti dia nggak bakalan pernah ngelihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia pengen ngelihat hal yang ajaib, dia nggak boleh bilang tapi, dia cukup bilang hasbiyallah. Cukup buat saya Allah. Maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya.